Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin. Mohon petunjuk, apakah salah saya talak istri yang menghina orang tua dan adik-adik saya dengan kata-kata binatang? Istri saya tak terima karena keluarga saya sering minta uang kepada saya. Saya adalah anak laki-laki pertama. Sebagai istri, ibu hanya minta 5 aja ke suami itu. Pertama, abang kasih aku makan. Yang kedua, abang kasih aku pakaian. Yang ketiga, abang kasih aku tempat tinggal. Yang keempat, abang kasih aku pendidikan. Yang kelima, abang kasih aku perhatian kasih sayang. Lebih dari itu terserah kau lah bang. Jadi bukan kalau sudah menikah sama laki, lalu semua laki itu untuk istri. Banyak laki-laki sekarang salah paham bininya. Gara-gara dia salah cakap. Hidup dan matiku untukmu. Padahal waktu dia bercakap itu dia sedang mabuk cinta, bucin. Bucin itu bulu cino. Dia waktu bercakap itu sedang mabuk, dipeg. Perempuan ini cakap itu dipegangnya, susah dia melupakan, asal ada dipegangnya. Dulu kau bilang hidup matimu kan, semua. Padahal milik perempuan itu cuma 5. Makan, pakai, tempat tinggal, pendidikan, perhatian. Habis itu laki ini mau menolong emaknya, mau menolong ayahnya, dia mau membangun masjid. Itu bukan urusan ibu. Jadi banyak perempuan tak tahu mana batasan-batasan, sehingga akhirnya dia mengamuk-ngamuk. Laki-laki juga perlu tahu. Kalian sebagai laki-laki perlu kalian jelaskan. Ini yang melahirkan aku, yang menyusukan aku, yang meregang nyawa melahirkan aku, yang menyekolahkan aku. Sesudah aku jadi orang, baru aku kenal sama kau. Emakku ini 1, biniku 4. Jadi mesti dijelaskan. Mesti dijelaskan. Kalau tidak banyak orang salah paham. Jadi sekarang banyak laki-laki yang ketakutan. Makanya angka kematian laki-laki lebih tinggi sekarang. Banyak laki-laki cepat mati sekarang. Di kantor ditekan atasan, di jalan tangkap polisi, di rumah ditekan bini. Baru tadi malam saya dapat WA, Ustadz, tolong nasihati abang kami. Dia takut kali sama bininya. Saya balas, kalau takut sama Belanda, bisa dikasih resolusi jihad oleh Mbah Hasyim Asy'ari. 22 Oktober dikasih resolusi jihad, bangkit orang Indonesia melawan Belanda. Akhirnya 10 November meletus arek-arek Surabaya, jadi hari pahlawan. Tapi kalau takut bini tak bisa diceramahi. Saya bilang, aku tak bisa menceramahi abang kau itu. Jadi gimana Pak Ustadz? Biarkan aja lagi itu sampai mati. Abang kau ini termasuk orang yang tak kena azab kubur nanti. Kenapa gitu Pak Ustadz? Karena dia udah azab kali di dunia ini, menghadapi kakak ipar kau itu. Mudah-mudahan kalian tak termasuk dalam golongan. Jadi sebelum berbini nanti kalian mesti sampaikan sama dia, baik, aku ada makku, ada ayahku. Nanti kalau aku berbini sama kau, ku kasih kau makan, ku kasih kau pakaian, ku kasih kau tempat tinggal, ku kasih kau pendidikan, ku kasih kau perhatian, ku kasih kau nafkah. Tapi aku tak segalanya. Kalau kau siap, kita lanjutkan. Kalau kau tak siap, bunga bukan setangkai, kumbang bukan seekor. Patah tumbuh hilang berganti, hilang satu tumbuh 1000. Kau baru dari fakultas peternakan. Masih ada lagi di fakultas tarbiyah, fakultas ekonomi.
fakultas syariah, fakultas saintek, yang di psikologi pun kau ini baru pertama aku audisi. Jadi harga tuh kalian tinggi dulu. Tapi kalau dari awal kalian sudah banting harga, kaulah satu-satunya dek. Habislah kalian. Kau bilang pula dia satu-satunya. Kaulah satu-satunya Adinda. Kalau kau tak terima abang mati. Matilah kalian. Dari awal aja harganya udah jatuh betul. Dia pun katanya, oh rupanya tak laku kau, kata dia. Paham? Tapi aku Pak Ustadz udah sempat banting harga, udahlah. Tak ada masa depan kalian. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Suami istri sudah talak, mau rujuk, apa perlu ijab kabul lagi? Kalau belum habis iddah itu 3 bulan, belum habis, maka tidak pakai ijab kabul. Dia cukup balik saja. Apa yang dia ucapkan waktu balik itu? I beg to you my dear. Tidak pakai ijab kabul. Tapi kalau habis iddah, habis 3 bulan, maka dia mesti pakai ijab kabul. Ada ijab, ada kabul, ada wali, ada saksi duo, ada mahar. Itu namanya pengantin baru stok lama. Syarat boleh balik itu kalau tolaknya 1, tolak 2. Tapi kalau tolak 3, maka perempuan itu mesti hatta tangki azaujan ghairah, mesti nikah lagi dengan orang lain. Itu zaman dulu disebut dengan nikah Cino buto. Pernah mendengar istilah nikah Cino buto? Zaman dulu dicari Cino-Cino susah nan buto, dipanggil Cino buto, siko nikahi jangan doang mau potong tolak 3. Tapi orang jangan pegang-pegang, gitu. Tuang dalam zaman dulu menabitnya disebut nikah Cino buto, itu asal situ. Hatta tangki hazaujan ghairah, sampai dia nikah dengan laki-laki lain. Tapi tidak cukup hanya sekedar nikah saja. Hatta tazuqa usailataha wa tazuqi usailatahu. Maaf cakap, sampai nyoba hubungan corainya dengan laki Cino buto tadi, habis iddahnya baru bisa balik lagi. Judul lagunya Kutunggu Janda. Kalau cinta betul, ada lagi yang lebih hebat, anak ampe dan nanti jual. Boleh? Jika suami mengalah dulu untuk tidak kerja tapi ngurus anak, terus istrinya kerja, apakah rezeki yang dihasilkan istri untuk anak dan suami menjadi tidak berkah? Aslinya suami kepala rumah tangga, dia mencari nafkah, anak diurus oleh istri di rumah. Tapi karena satu dan lain hal mereka bermusyawarah, Pak, nampaknya kesempatan kerjaan yang ada untuk perempuan dulu. Kamu kelihatannya belum bisa kalau dilihat dari 160 lowongan yang sudah kita kirimi itu. Selalu balasannya ke aku aja. Ini kalau kita teruskan begini kacau kita. Jadi kalau begitu, kata si suami, untuk 2 tahun ini akulah yang mengurus anak di rumah. Kamu pergilah bekerja. Maka jaga perasaan dia. Laki-laki ini perasaannya halus juga. Jangan mentang-mentang ibu yang kerja pulang, buatkan teh. Karena bagaimanapun dia kepala rumah tangga. Jangan mentang-mentang ibu udah gajian, ini gajiku 10 juta, zakatnya kan 2,5%, jadi 250.000. Ini untuk kamu fakir miskin. Perbuatan itu tidak salah. Istri boleh berzakat ke suaminya, boleh. Suami yang nggak boleh berzakat ke istri, karena suami menanggung nafkah istri. Tapi istri boleh. Jadi ibu yang selama ini ragu, bayar zakat ke suami. Tapi dengan caranya jangan begitu. Begitu juga kalau ibu mau pergi umroh, ibu mau pergi belanja, ibu ngomong sama dia, yang
Buah hati belayan jiwa, siang dan malam terbayang-bayang, malam tak tidur, tak lelap, makan tak kenyang. Aku mau pergi belanja sebentar ya, walaupun tuannya basa-basi, oh duitnya duit ibu. Jangan, aku pergi ya, mau tanya, udah nggak punya uang, nanya-nanya lagi. Galah patah boleh disambung, galah bambu patah boleh disambung, kaca retak boleh direkat, hati yang sakit kemana obat akan dicari. Jangan sampai sakit hati dia 1 hari, 2 hari, 3 hari menggumpal, mengkristal menjadi bom waktu yang akan siap meledak. Sehingga satu saja pemicu, lagi-lagi komunikasi antara ibu dengan bapak mesti baik. Kalau ibu tidak sanggup berkomunikasi langsung, komunikasi tak langsung, kasih dia WA yang sebutkan 5 keluhan kamu hari ini. Nanti dia akan tulis. Aku nggak sanggup ngomong langsung ke kamu, menatap matamu aja aku nggak sanggup. Kamu kan imamku dunia akhirat. Besarkan hati dia, walaupun dia nggak ada apa-apanya. Jangan sepelekan dia. Dia laki-laki yang ingin dilihat sebagai seorang laki-laki yang power, yang supervisor, sebagai seorang imam. Walaupun gajiku lebih besar dari kamu, nggak usah diucapkan itu. Sakit hati dia. Walaupun aku bekerja, kamu pengangguran, jangan cakapkan itu. Sakit hati dia. Jaga perasaannya. Banyak orang yang pintar, tapi tak banyak orang yang pandai merasakan perasaan orang lain. Saya ini tidak pintar, tapi saya insya Allah bisa merasakan perasaan jamaah yang sudah lewat 60 menit. Kenapa saya bisa merasakan perasaan jamaah? Karena saya tidak selamanya ceramah, saya juga mendengarkan orang ceramah. Ternyata mendengar itu jauh lebih berat daripada ceramah. Saya tidak selamanya hari Jumat itu khutbah. Ada satu hari khusus saya nggak khutbah Jumat, untuk merasakan gimana rasanya mendengar khutbah. Beratnya minta ampun, ngantuk. Itu makanya saya di mana-mana tausiah saya kasih tahu. Jamaah di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Papua tahu bahwa Abdul Somad kalau tausiah tidak lebih dari 600 ml. Karena banyak orang tausiah ini dia pikirkan seenak dia aja ngomong, ngalor ngidul, nggak tentu arah. Dia nggak tahu jamaah. Begitu udah lewat waktu jamaah, demikianlah tausiah yang singkat ini. Singkat pula dia bilang. Orang udah hampir pingsan. Apa tips cara meraih kesuksesan yang berkah di masa muda? Saya tidak pernah bercita-cita menjadi apapun. Cita-cita saya dulu cuma satu, bagaimana membahagiakan orang tua. Itu saja. Ya Allah, aku sekolah, tak tahu dulu pulang mau jadi apa. Yang penting bisa membahagiakan orang tua. Itu saja. Jadi setelah itu sampai, ya sudah. Bisa menyenangkan hati orang tua. Bisa, itu saja. Maka selalu saya sampaikan di kampus-kampus kepada mahasiswa, kalian kalau belum bisa membahagiakan orang tua, jangan menyusahkan orang tua. Ini kadang baru ngelihat namanya aja di HP dah kumat darah tinggi emaknya. Kalau belum bisa membahagiakan dia, jangan menyusahkan dia. Maka saya di Mesir 4 tahun tak pernah saya minta duit. Tiba-tiba udah sampai ke Mekah. Mak, aku udah di Mekah. Dari mana kau dapat ongkos? Ada tabunganku sikit-sikit. Pergi ke Makkah, kerja, pulang, bayar hutang. Yang pernah menyusahkan orang tua. Oleh sebab itu cita-citanya yang pertama mencari ridha Allah. Ridha Allah fi ridhal walidain wa sukhutullah fi sukhutil walidain. Pulang saya ke kampung, saya mau beli tanah berapa meter, ternak lele, tanam cabai, daun ubi, malam mengajar ngaji. Cita-cita saya kecil aja. Tak ada cita-cita mau jadi ustadz viral disambut di airport, tak ada. Terus kata mak saya, masa kau S2 tinggal di kampung, pergilah ke kota. Akhirnya saya menghonor jadi dosen, siang jadi dosen, malam ceramah di masjid, direkam, diupload, khutbah diupload, like and share, akhirnya viral. Diusir beberapa kali, makin viral. Dibully, makin viral. Akhirnya yang membuli saya taubat sekarang. Ini orang makin dibully makin viral. Udah kita diamin aja lah.
Itu semua itu kerja kita atau kerja Allah? Kerja Allah. Kerjakan kerja kita, urusan Allah, biar Allah yang ngurus. Kita hidup ini sama macam bawa pancing. Kita tugas kita ambil bambu, pasang kail, cari cacing, letakkan. Masalah ikannya datang tak datang itu urusan Allah. Ini kadang banyak orang ngurus urusan Allah yang dia urus. Urusan Allah jangan kau urus. Kata Allah, yang mendatangkan ikan ini urusan aku. 10 pancing pasang, itu urusan kita. Tarik pancing satu, cacingnya hilang. Cari pancing satu, kailnya hilang. Cari pancing satu, talinya hilang. Yang ke-10, bambunya hilang. Marahkah kita? Tidak. Karena urusan kita sudah selesai. Serahkan urusan Allah. Pulang ke rumah, rupanya Allah mau kasih kita bukan ikan mentah, tapi ikan masak. Banyak orang terlalu berpikir hidup ini kau buat saja urusanmu, urusan Allah. Urusanmu berangkat dari rumah kerja, masalah hasilnya urusan Allah. Berapa banyak orang bekerja tapi tak dapat apa-apa. Betul? Kalau sudah rezeki tak kemana. Tapi jangan gara-gara ini lalu bapak enggak kerja. Dibangunkan ibu besok pagi, bang, apa enggak kerja masuk kantor? Urusan Allah. Kalau ada suami ibu seperti itu, ibu jangan marah, biarkan aja. Nanti jam 12 dia bangun, dia lapar, dia tengok, mana makanan? Ibu jawab, urusan Allah. Harus ada usaha dan ikhtiar. Pertama, niat cari ridha Allah. Kedua, senangkan orang tua. Ketiga, berusaha. Setelah itu, tawakal Allah. Hidup jangan susah. Hidup sudah susah, jangan bikin susah. Hidup sudah pahit, jangan minum kopi pahit. Rasulullah itu senangnya dengan warna apa saja, Pak Ustadz. Nabi ketika masuk ke kota Makkah pada tahun ke-8 Hijrah, pindah dia ke Madinah. Tahun 1, tahun 2, tahun 3, tahun 4, tahun 5, tahun 6. Tahun 6 dia pergi ke Makkah. Tak boleh masuk. Dicegat di satu tempat. Namanya Hudaybiyah. Itulah maka muncul kejadian perjanjian Hudaybiyah. Pulang. Tahun 8 datang dia lagi. Membawa 10.000 pasukan. Waktu itu dia memakai sorban berwarna hitam. Wa ala ra'sihi imamatun sauda. Di atas kepalanya ada sorban warna hijau. Nabi juga bersorban warna hitam waktu masuk tahun ke-8. Di atas kepalanya juga ada sorban warna putih. Nabi memakai jubah warna putih. Kesukaan Nabi putih. Waktu dia memotong kambing, amlahaini, kambing yang warnanya amlahaini putih, tak ada hitamnya. Putih bersih. Nah, jadi diantara yang disukai Nabi adalah putih. Hijau. Pakaian penghuni surga. Min sundusin khudrin wa istabraqa. Khudrin hijau. Sutra berwarna hijau. Kalau antum intip lobang-lobang macam lobang ini makam Nabi itu. Kalau dekat antum tengok. Maka nampak penutup kelambu makam Nabi itu. Kain sutra berwarna hijau. Tengok intip. Tapi yang lama-lama dia selalu polisi. Haji. Kata Imam Al-Ghazali, bagus lama-lama menengok warna hijau. Supaya mata kita segar. Menengok pintu segar. Asal jangan menengok ke atas. Makanya ada orang sorban warna hijau, baju warna hijau, batu cincin saya warna hijau. Menengok warna hijau. Dikasih orang Palembang. Warna hijau. Dokter waktu mengoperasi yang ditengoknya warna merah. Darah mana ada hijau? Darah. Menengok darah warna merah. Rupanya kalau terlalu lama menengok warna merah ini kita tak konsen. Tak konsen karena terlalu lama menengok warna merah, tak konsen lagi.
Untuk mengembalikan mata itu tajam balik, maka dia tengok warna hijau. Itulah maka jas orang operasi itu warna hijau. Untuk membalikkan konsen balik. Karena kalau ditengok, nanti salah jahit. Udah selesai rupanya mulut pasien itu jahit. Ku tengok lubang rupanya mulut. Warna merah bagaimana Pak Ustadz? Ada jubahnya warna merah. Syekh Wali Kutub Ahmad Al-Badawi terkenal dengan simbol warna merah. Itu maka jawara-jawara ini pakai topi peci merah. Cuman dekat-dekat 14 Februari ini hati-hati dengan warna. Hati-hati dengan warna. Maka saya menjelang kampanye ini saya pakai warna putih. Karena nanti kalau saya pakai warna lain tengok, ini signalnya gitu. Itu dia. Makan buah pun sekarang hati-hati. Saya ada waktu saya makan itu. Ini nampaknya Ustadz arah ke sana nih sekarang gitu. Astaga, semua udah diapakan orang. Hati-hati dengan warna. Undangan tausiah tengok dulu tendanya warna apa. Kalau tenda biru, Desi Ratnasari. Zaman saya muda-muda dulu selalu tinggalkan sembahyang. Bagaimana nak mengqadaknya Ustaz? Selepas satu sembahyang qadak. Lepas zuhur qadak zuhur. Usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin qadaan. Lepas asar qadak asar. Tapi untuk asar jangan qadak di masjid, di rumah. Bila kita qadak di masjid, nanti kawan berbisik. Siapa ni? ISIS. Sesat ni. Dia tanya pula, sembahyang apa engkau? Mana ada sembahyang sunat? Siapa ajarkan engkau? Ustaz Somad. Aku dah cakap lama, Ustaz tu sesat. Maghrib, usolli fardal maghribi salasa raka'atin qadaan. Bukan maknanya saya bagi makna qada ni kita ringan-ringankan saja sembahyang. Jam sikit tak sembahyang. Mengantuk sikit tak sembahyang. Maknanya supaya kita jaga jangan sampai tinggal sembahyang. La kafarata laha illa dzalik. Sembahyang tak boleh ditebus dengan puasa. Sembahyang tak boleh hapus dengan umrah. Illa dzalik, mesti dengan sembahyang. Sepakat 4 mazhab ittifaq. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, sembahyang mesti diqada. Tapi kata ustaz kami tak perlu qada. Ibnu Taimiyah. Kata Ibnu Taimiyah tak perlu qada, istighfar saja. Tapi dia keluar daripada 4 mazhab. Kita pakai 4 mazhab, wajib diqada. Tapi jangan sebab tazkirah di Bukit Jelutong ni, esok semua office kosong. Kemana semua? Semua mengqada. Qada tu lepas satu sembahyang, qada. Berapa tahun tak sembahyang? 10 tahun. 10 tahun qada. Lepas satu sembahyang. Bila saya mati, setahun mati, alhamdulillah, selesai insyaAllah. Apa amalan orang tua yang ingin menyekolahkan anaknya ke pondok pesantren? Yang pertama, tega. Itu amalannya. Tega berpisah sama anak. Tega tidur kasurnya tipis. Tega anak makan ikan asin. Kalau tak tega, letakkanlah anak celah ketiak. Jadi hantu anak. Ponakan saya, anak adik saya tak boleh di rumah. Asal tamat SD, pondok. Masuk pondok. Asal libur, duduk 4 mata sama saya. Tahan kau di pondok. Tahan. Apa yang tak menyenangkan di situ? Alhamdulillah semua menyenangkan. Ada kawan membuli kau? Tak ada. Saya bawa ke dekat pokok pisang. Kalau ada membuli kau, gini kan biji matanya. Dan kau diam. Kalau besar badannya, saya sipakkan batang pisang. Gini kan tolornya tuh. Kalau tak sanggup kau, kalau kau dikeroyoknya ramai, bawa aku datang. Ayah dia kita pijak batang leher. Bangkitkan semangat dia. Jangan anak di pondok. Maafkan semua ya. Matilah dia. Menasehati dia, jangan depan ayahnya, depan emaknya, depan orang banyak. Kau nanti di sana bagus-bagus belajar. Tak begitu kalau saya duduk berdua sama dia. Bawa dia jalan pagi-pagi. Kau rajin-rajin kau belajar. Aku dulu 4 tahun aku di Mesir tak balik-balik. Kirim nenek.
Aku baru 6 bulan. Nah, gitu. Makanya orang sekarang cakap depan orang banyak. Tak bisa ngomong orang banyak, mesti berdua. Baik laki-laki maupun perempuan. Ponakan perempuan, kau bagus kau di pondok, berjilbab panjang kau di situ, ngapal Quran kau di situ, belajar kau di situ. Kau di rumah aku tak sanggup mengawal kau. Nanti kalau udah selesai kau pondok, kau kuliah, udah kuat kau nanti jadi orang, begitu pula lah kau buat ke anak-anak kau nanti. Itu nanti kan akan menjadi orang tua, akan punya anak. Tega, setelah itu doakan dia tiap malam. Minta kepada Allah Ta'ala. Sujud terakhir itu mengadulah pada Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang anaknya di pondok mengadu ke Allah. Jangan mengadu ke Facebook. Ini posting fotonya, rindunya. Di komen sama kawan, anak saya di rumah aja, menjemput anak balik. Bagaimana caranya supaya kita bisa dengan satu amalan, bisa istiqomah satu amalan. Adwamuha wa in qalla. Amal yang paling baik konsisten walaupun sedikit. Tapi istiqomah. Tapi jangan nanti jangan gara-gara ini kamu kok sholatnya sholat Jumat terus, yang lain kok nggak sholat. Yang penting konsisten walaupun sedikit. Nah, bukan itu. Yang fardu wajib nggak bisa ditawar-tawar kalau sudah wajib. Tapi kalau kita istiqomahkan baca Al-Quran 1 hari 1 juz, 1 hari 1 lembar, 1 hari 1 halaman. Nah, gitu. Berawal dari keterpaksaan, lama-lama menjadi kebutuhan, lama-lama menjadi kenikmatan. Awalnya terpaksa, lama-lama butuh, lalu kemudian menjadi nikmat. ASSWW. Kan ya? ASSWW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebab salam itu adalah doa. Beko kalau nyisabi ASSWW, ambo jawab pula WWW. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya orang yang suka mengambil menggeser pancang tanah? Ambo patang waktu menguku bateh tanah untuk membuat surek di Badan Pertanahan Nasional, ambo ndak ikut. Kalian sajolah bermusyawarah, ambo ikut sajo anak kalian buat. Apa yang Ustaz khawatirkan? Ambo khawatir salah beko sampai kubu ambo. Tidak diterima. Jadi ambo sampailah ke tempat pemakaman, ambo tanya orang yang menggali kubu kok. Kalian mau kubu kok pakai meteran? Indak buya pakai galah. Mangalo pakai galah. Kalau pakai meteran salah awak, beko disalahkan di ahli waris. Waktu jenazah masuk ke dalam, tabengkok lutui jenazah tu. Ndak lurui dek apa? Rupanya tanah kolah ndak sabar maimpinya. Manyo gitu yang manyo. Disalahkan di ahli waris. Bapak mengalami berkali-kali Ustaz. Itulah maka kami pakai galah. Kalau ada ahli waris nemberang kami kecekkan. Iko ndak mungkin galah kau salah. Jadi nang salah kau apa? Iko orang memang akan disapi di tanah. Iko true story, kisah nyata. Adik-adik yang membuat vlog silakan beko tampe gali kubur. Hai guys. Iko adalah tampe menjapi awak beko. Nakojan macam-macam tanah. Diukur dengan nenek mama alim ulama cadik pandai, bapak RT, bapak RW, Badan Pertanahan Nasional. Sudah jelas yo, tengah malamnya tiba digesernya 5 cm. Siapa yang menggeser sempadan tanah qaidah shibrin sejengkal quyidat tuwiqat, maka inyo akan dililit 7 lapih tanah ke bawah. Alhamdulillah Ustaz Somad, ambo ndak pernah menggeser sejengkal. 2 meter menggeser. Awak diciptakan dari tanah, hidup dia teh tanah, akan mati masuk ke dalam tanah, akan dimakan cacing tanah. Hai tukang pakang tanah, bersiap-siaplah dimakan cacing tanah. Ambolah sampaikan, ambo indak ado pakai kata-kata lembut, ambo jalehkan supaya ambo indak
dituntut di hadapan Allah. Lapeh habo, inna sam'a pendengaran, wal basar pandangan, wal fuad hati, lisan pikiran akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah. Hai Abdul Somad, sudah kau sampaikan? Sudah ku sampaikan ya Allah. Mudah-mudahan awak mengamalkan sadonya. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin.